Partai Demokrasi ini mendukung atau seperti apa? Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, menganggap tak ada hal yang mendesak untuk memunculkan hak angket DPR RI terkait kecurangan pemilu 2024. Ia mengatakan, langkah itu tidak akan berjalan baik karena selisih suara calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres, nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan pasangan calon, paslon, lain terpaut cukup jauh. Bisa dilihat secara rasional hasil penghitungan sementara terkait Pilpres ini sudah menempatkan pasangan dua Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan marginnya besar, ujar AHY di rumah dinas Wakil Presiden Maruf Amin, Menteng, Jakarta, Sabtu, 24 Februari 2024. Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, itu tak melihat ada kecurangan dalam proses pemilihan presiden, Pilpres, 2024. Meski begitu, ia menghormati wacana penggunaan hak angket DPR RI yang diusulkan sejumlah pihak. Saat ini, dorongan itu dilakukan oleh calon presiden, capres, nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan disambut positif oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan beserta partai politik, parpol, di Koalisi Perubahan, tetapi, kami dari Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu, imbuh dia. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana, bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa, dan itu harus kita tunjukkan secara genuine. Mengapa? Karena kita ingin Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini menjadi masa yang penting. Transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik. Justru Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini. Karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo, insya Allah ya. Dan sebaliknya Bapak Prabowo juga punya niat yang baik untuk menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus segera bisa dilakukan. Ingat, janji kampanye itu untuk ditunaikan dan ada hal-hal yang bisa segera kita capai, ada quick wins yang harus kita juga tunjukkan kepada masyarakat, tapi juga ada yang sifatnya lebih jangka panjang. Ini juga perlu kita jelaskan karena tidak semua bisa terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pertama. Tetapi dengan semangat yang kuat, saya rasa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo siap untuk melanjutkan itu semuanya. Mas Ahy, terakhir untuk soal kemarin, soal yang ngomong soal